Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ya, tentunya sehat ya. Kami doakan anak-anak bisa melaksanakan pada puasa ini dengan sehat sampai akhirnya nanti, dan sampai dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Dan Ustaz minta anak-anak juga mendoakan kami tentunya. Anak-anakku, kita bahas tentang khusyuknya sholat. Ya, pernah Ali ditawar Rasulullah, ya Ali, kalau kamu bisa sholat khusyuk maka kamu tak kasih hadiah surban, kamu pilih yang mana? Setelah sholat selesai ditanya, Ali kamu pilih yang mana? Pilih yang biru, pilih yang hijau Rasulullah. Nah, berarti kamu sholat gak khusyuk Ali. Kenapa ya Rasulullah? Paling di dalam sholatmu kamu masih mengingat kamu nanti pasti akan minta surban yang hijau. Nah, anakku rahimakumullah, sholat itu pada akhirnya adalah mengingat hanya kepada Allah semata. Ya. Wa aqimi sholata li dzikri. Lakukan sholat hanya mengingatku, kata Allah dalam surat At-Taha ayat yang ke-14. Ada 5 trik sholat yang Ustaz sampaikan. 1, berwudu jangan bercakap. Jadi kebanyakan orang-orang itu kalau berwudu itu kan omong-omongan. Ya. Kalau berwudu ya udah berwudu, enggak usah bercakap-cakap. Kenapa? Ketika nanti kita sholat, kita tidak akan ingat apa yang kita lakukan sebelum sholat. Jadi ketika wudu itu kita bersihkan, ya jangan ngomong-ngomong. Ya, karena apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu hakikatnya berwudu, berkumur itu keluar dosanya dari mulut, basuh hidung keluar dari hidung, dan seterusnya. Yang kedua yaitu dari tempat menuju ke tempat jangan tasbih, ya. Apalagi update status, ya. Disarankan untuk bertasbih. Jadi bertasbih baru wudu langsung tasbih subhanallah, sampai di tempat sholat lakukan sholat qoblah atau sholat rawatib, ya. Sholat rawatib, lakukan sholat itu supaya pikiran kita hanya tertuju pada Allah semata. Yang ketiga yaitu sambung seruan azan. Dengarkan azan itu syukur diterukan, maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Karena apa? Barang siapa orang yang tidak mendengarkan lantunan azan, nanti ketika meninggalnya itu su'ul khotimah. Jadi ketika kita azan, kita harus mendengarkan dan menirukan supaya kita matinya menjadi husnul khotimah, mati yang baik. Yang keempat yaitu baca hati mengingat, ya. Jadi ketika Rasulullah mencontohkan, jadi ada orang tanya, apakah Rasulullah itu kalau membaca sholat itu juga dijaharkan? Iya. Terbukti apa? Ketika sholat janggutnya Rasulullah itu bergerak. Berarti apa? Kalau janggutnya bergerak, otomatis bibirnya bergerak. Berarti dia Rasulullah membaca ayat-ayat atau membaca bacaan-bacaan dalam sholat. Yang berikutnya yaitu yang terakhir adalah pahami bacaan itu, tidak usah diterjemahkan, ya. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak usah, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Nah, ditirukan dalam hati, dipahami, ya. Dipahami supaya apa? Supaya pikiran kita tidak ingat pada apapun yang melintas. Umpamanya, tadi ada peristiwa keluar, biasanya emak itu ya, kalau kuncinya hilang itu sholat lagi kelingan, kunciku tak taruh di bawah meja, di bawah buku lah, seperti itu. Semoga anakku yang singkat ini, ya, mari kita sholat dengan khusyuk, jangan memikirkan apa-apa. 5 trik tadi tolong dipahami dan dilakukan. Insya Allah akan menjadikan kebaikan ketika kita sholat tentunya. Ya, walaupun akhirnya kita mengatakan susah kita untuk konsentrasi atau khusyuk, kita susah. Ya, minimal kita ditakdirkan oleh Subhanahu wa ta'ala sudah melakukan sholat. Terima kasih. Wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.